Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat pembuangan akhir sampah di area Galian C perbatasan Demak, Kota Semarang terbakar. Asap tebal menyelimuti permukiman warga. Geger video seorang pelajar SMP di Brebes beradegan mesum dengan kekasihnya. Ngilu, jari balita terjepit cincin. Petugas pemadam Sragen turun tangan. Pemadam kebakaran melepaskan cincin dari jari tangan seorang balita di Sragen. Proses evakuasi cincin menggunakan gerinda mini dan plat besi. Pasutri asal Keladungan, Kecamatan Masaran, Sragen datang ke ruang jaga damkar karena sang buah hati terus menangis. Ternyata balita ini kesakitan karena ada cincin yang menyangkut di jari. Pemadam kebakaran kemudian menyiapkan sejumlah peralatan seperti gerindra mini, plat besi, dan air untuk melepaskan cincin dari jari balita. Petugas harus berhati-hati karena sang anak terus berontak. Agar tidak melukai tangan balita, cincin dialaskan plat besi kemudian dipotong dengan gerinda mini. Tak membutuhkan waktu yang lama, dalam 10 menit cincin berhasil dievakuasi. Dan alhamdulillah tidak ada hambatan, cuma tadi karena mungkin survivornya takut atau apa, pas pengerjaan tadi nangis terus. Tapi itu tidak jadi masalah karena setelah selesai pengerjaan, kita cek, kita bersihkan, tidak ada luka atau apa. Orang tua balita pun lega setelah cincin bisa terlepas dari jari balita. Tidak bisa dilepas bengkak, Pak. Sejak kapan? Pagi-pagi. Terus setelah dilepas gimana perasaan? Alhamdulillah, Pak. Berarti sempat bengkak. Itu dari emas atau apa? Emas atau gimana? Emas. Pemadam kebakaran saat ini tidak hanya melayani pemadaman api. Mereka kerap dimintai bantuan untuk evakuasi hewan liar dari permukiman warga. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Usai mengikuti Olimpiade Sains Nasional, siswa SMA Negeri 3 Semarang memborong 5 medali sekaligus. Prestasi itu ditoreh setelah dalam OSN tahun lalu pihak sekolah puasa medali. Sambutan hangat dirasakan 5 siswa SMA Negeri 3 Semarang. Mereka memborong 5 medali Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang digelar di Jakarta pada 26 Agustus hingga 1 September lalu. 5 medali tersebut terdiri dari 1 emas lomba biologi oleh Muhammad Nafis, 1 perak lomba ekonomi oleh Ardi Saputra, dan 3 medali perunggu lomba fisika, geografi, dan matematika oleh Muhammad Pasha Hermawan, Ayoda Najwa Gemintang, dan Mohraka Araya Putra. Awalnya mereka sempat pesimis saat bertanding, tetapi ketekunan belajar yang mereka lakukan ternyata menuai hasil memuaskan. Pada awalnya itu saya agak hopeless karena soal teorinya itu sangat susah, dan pada praktikum itu saya juga kurang lebih banyak yang salah. Tetapi alhamdulillah akibat rezeki dari Tuhan dan dukungan dari orang tua, teman-teman, dan guru-guru, saya dapat meraih medali emas ini di bidang biologi, dan ya itu membuat saya merasa sangat bahagia. Kayak nggak nyangka, tapi di sisi lain juga nyangka karena ini tahun terakhir saya, jadi saya harus optimis waktu pengumuman kayak saya harus bawa balik medali ini karena ini tahun terakhir saya. Target saya yang berkorelasi dengan perlombaan ini tentunya saya berharap bisa memberikan yang terbaik di pelatihan nasional nantinya, yang mana akan ada pelatihan nasional 1, 2, 3, dan harapannya saya akan terkualifikasi dalam perwakilan Indonesia sebagai perwakilan di International Economics Olympiad tahun depan. Kemenangan ini tentu membawa harum nama sekolah karena dalam OSN tahun lalu SMA Negeri 3 gagal membawa medali. Dalam tahun ini seolah membalas dendam dengan memboyong 5 medali sekaligus. Prestasi ini ditoreh karena sejak duduk di bangku kelas 10, sekolah telah menyiapkan para siswa yang berpotensi ikut Olimpiade.
dari kelas 10 kita sudah membentuk namanya kelas olimpiade, kemudian pembimbingan, kemudian dispensasi, kelas 11 masih kita kirimkan untuk lomba, sampai dengan kelas 12 anak-anak bisa mandiri seperti ini. Artinya mandiri, mereka bisa membawa nama baik SMA 3 untuk Olimpiade Sains Nasional ini. Dan ini anak-anak yang 5 ini masih mempunyai kesempatan untuk di tingkat internasional. Selain membawa pulang medali, kelima siswa juga memperoleh hadiah total sebesar 90 juta rupiah. Usai menang di tahap nasional, mereka akan kembali diseleksi untuk mewakili Indonesia ke tahap internasional. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Sebagai upaya melestarikan kuliner tradisional, puluhan ibu-ibu di Boyolali mengikuti lomba merangkai kondimen sayur lodeh. Berbagai tema dan kreasi diaplikasikan dengan tetap mengusung nilai kearifan lokal wilayah Boyolali. Ibu-ibu Dharma Wanita di Boyolali sibuk ikut lomba merangkai sayur. Bertempat di kantor ketahanan pangan Boyolali, mereka berlomba merangkai bahan mentah sayur menjadi sesuatu yang indah dalam acara Festival Pangan Lokal Boyolali. Syarat dalam lomba ini harus membawa bahan dasar membuat sayur lodeh yang nilainya tidak lebih dari Rp50.000. Bahan sayur dan bumbu harus dirangkai mulai dari buah kluwik, tempe, kacang panjang, kulit melinjo, labu siam, terong, tomat, dan daun melinjo. Panitia memberikan waktu selama 60 menit kepada para peserta untuk bisa merangkai sayur sesuai dengan kreasi mereka. Disinilah kreativitas terlihat. Ada yang merangkai seolah berada di Gunung Merapi dan Merbabu. Ada juga yang merangkai seolah di taman atau halaman rumah yang subur hingga menggunakan bahan sayur yang jarang dipakai. Di era kekeringan ya, karena Wonosamudro itu kekeringan, kita tetap mempertahankan untuk ketahanan pangannya, memanfaatkan pekarangan rumah sebagai warung hidup. Nah, di mana kita juga bikin ini sumurnya ini untuk menyirami tanamannya. Ini jantung pisang, soalnya dari berbagai peserta kayak cuma sini ya pakai jantung pisang. Jarang juga yang pakai jantung pisang ini, Pak ya. Silakan yang sudah bisa membawa ya, nggak begitu susah. Sisa bahannya. Kami tolong. Festival ini mendorong warga untuk lebih mencintai produk lokal, utamanya sayur tradisional yang saat ini mulai ditinggalkan. Memang tujuan kita kan meningkatkan ekonomi dari UMKM. Sayur lodeh ini sekarang di mana-mana lagi ngetren. Orang-orang kota lagi kalau masuk di rumah makan Jawa, mesti yang dicari sayur lodeh. Nah, makanya kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa bahan-bahannya seperti ini dan kita mengedukasi agar produk yang dihasilkan dari sayur lodeh itu sehat, aman gitu. Aspek penilaian dalam lomba ini adalah komposisi bahan utama, bahan ramah lingkungan, keselarasan konsep yang diangkat, kerapian, keindahan, dan kebersihan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.